Pada rem servo udara, kita akan membahas prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, serta cara kerjanya. Prinsip kerja rem servo udara. Prinsip kerja servo udara memanfaatkan udara bertekanan dari kompresor yang kemudian didistribusikan ke sistem yang ada sehingga kapasitas sistem terpenuhi. Masuk dan keluarnya udara di dalam silinder diatur dari katup. Komponen dan fungsi rem servo udara. Yang pertama itu kompresor. Kompresor berfungsi untuk menekan udara luar masuk ke tempat penyimpanan yang disebut air tank, serta untuk menyediakan udara bertekanan yang digunakan sebagai media pemindah tenaga pengereman dari pengemudi. Yang kedua ada air tank, berfungsi untuk menyimpan udara dari tekanan kompresor. Yang ketiga ada brake chamber, berfungsi mengubah tenaga angin menjadi gerakan mekanis. Yang keempat ada brake valve. Brake valve berfungsi untuk membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari air tank ke brake chamber. Yang kelima ada brake lining. Brake lining atau kampas rem umumnya truk menggunakan sistem rem tromol, sehingga tuas dari brake chamber diteruskan dengan mekanikal untuk menggerakkan kampas rem. Kampas rem berfungsi sebagai bidang gesek dengan tromol rem pada saat terjadi proses pengereman. Yang keenam ada air hose, berfungsi sebagai saluran untuk mengalirnya udara bertekanan. Cara kerja rem servo udara. Pada saat mesin hidup, kompresor akan mengkompresikan udara luar dan menyuplai udara bertekanan tersebut ke air tank meningkat saat tekanan melebihi sesuai standar pabrik. Secara air tank akan membuang udara dari kompresor, kembali menyuplai udara bertekanan ke air tank. Begitulah seterusnya, sehingga tekanan dalam air tank stabil pada tekanan kerjanya. Udara air tank mengalir melalui selang-selang udara atau air hose, guna menunjang berbagai sistem. Dalam sistem rem udara mengalir ke selang rem. Pada saat pedal rem diinjak, maka piston mekanisme brake chamber akan mendorong plunger sehingga membuka saluran menuju brake chamber dan menutup relase valve. Pada brake chamber, tekanan angin ini diubah menjadi gerakan mekanis. Tuas brake chamber akan menekan brake lining sehingga terjadi gesekan antara brake lining dan drum brake. Akibatnya kendaraan akan diperlambat putarannya. Pada saat pedal rem dilepas, maka plunger pada mekanisme brake chamber akan terdorong ke atas oleh return spring. Akibatnya brake valve tertutup dan relase valve terbuka, sehingga tekanan dari air tank diberhentikan dan tekanan di dalam brake chamber berbalik ke relase valve untuk dibuang ke atmosfer. Tekanan dari brake chamber sama dengan tekanan atmosfer. Dengan bantuan return spring, tuas brake chamber kembali ke posisi semula. Akibatnya rem bebas. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan perawatan pada rem servo udara. Yang pertama, pastikan tekanan minimum untuk kendaraan sistem udara tidak kurang 100 PSI. Yang kedua, pastikan suplai udara pada air kompresor yang dibutuhkan tidak lebih dari 2 menit untuk tekanan udara meningkat dari 85 PSI sampai 100 PSI pada 600 hingga 900 RPM. Ketika menggunakan rem terlalu sering, perhatikan juga jumlah tekanan udara pada indikator. Yang ketiga, injak pedal rem. Kemudian dengarkan apakah ada kebocoran udara pada saluran pipa. Tahan pedal rem serta lihat indikator tekanan udara. Jika ada penurunan tekanan, berarti ada kebocoran. Yang keempat, periksa pada tangki penyimpanan udara, apakah ada air atau tidak. Jika truk tidak menggunakan air dryer, buka pipa pembuangan, keringkan air pada tangki. Jika menggunakan air dryer, tapi masih ada air pada tangki, segera ganti air dryer Cartier untuk menjaga tangki tetap kering. Air pada tangki bisa mengganggu pada sistem rem angin. Yang kelima, perangkat keras rem bisa overheat jika terlalu sering bergesekan dengan tromol akibat jeda pengereman yang singkat. Jeda pengereman yang singkat tidak memberikan waktu untuk tromol ataupun kampas menjadi dingin. Saat kampas rem panas, pengereman tidak bisa maksimal dan cenderung licin. Perhatikan juga intensitas pengereman.